Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Jeb yang baru saja mendarat di kota Legacy untuk berlibur di desa wisata bernama Albay. Jeb menggunakan becak motor sebagai transportasi lokal di kota tersebut untuk mencapai tempat tujuannya. Setibanya di penginapan yang telah dia pesan sebelumnya, Jeb disambut oleh manajer penginapan bernama Abner yang kemudian mengantar Jeb ke kamarnya. Pag ginabi kayo sa labas, ito nga pala ang susi niyo sa front door. Saat sedang asik memamerkan keindahan penginapannya kepada teman-temannya melalui video call, perhatian Jeb tiba-tiba tertuju pada seorang gadis di bawah yang tampak sedang muntah. Rasa penasaran Jeb membawanya langsung turun untuk menemui gadis tersebut. Namun sayang setibanya di bawah, gadis itu sudah pergi. Merasa kehilangan kesempatan untuk menolong atau sekedar mengetahui apa yang terjadi, Jeb kembali ke penginapan. Setelah itu Jeb menanyakan tentang paket wisata tur yang telah dia pesan kepada Abner. Namun Abner menjelaskan bahwa Jeb belum bisa menggunakan paket tersebut hari ini karena pemandu wisatanya sedang sakit. Jeb merasa sedikit kecewa, namun mencoba memahami situasinya. Ia kemudian memutuskan untuk menikmati suasana desa Albay dengan berkeliling sendiri, berharap bisa menemukan pengalaman menarik lainnya selama liburannya. Ketika malam tiba, Jeb secara tak sengaja melewati sekelompok muda-mudi sedang abok-abokan. Salah satu gadis yang bernama Lizzie yang memiliki paras cantik tiba-tiba memanggil Jeb untuk bergabung dengan mereka. Lizzie bersama sahabat-sahabatnya sudah tampak abok berat karena terlalu banyak minum. Aktivitas seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Di sana Lizzie memaksa Jeb untuk meneguk minuman haram sebagai bagian dari penutup pesta mereka. Hal ini membuat semua orang di sana senang dengan kehadiran Jeb. Bahkan dalam kondisi abok, Lizzie tiba-tiba menggoda Jeb dan mengaku bahwa Jeb adalah pacarnya. Pernyataan Lizzie ini membuat Jeb kaget dan bingung karena dia baru saja mengenal gadis tersebut. Namun Jeb memahami bahwa Lizzie sedang dalam pengaruh alkohol yang berat. Ketika malam semakin larut, satu persatu sahabat Lizzie pun pergi meninggalkan Jeb berdua saja dengan Lizzie yang sudah tidak sadarkan diri. Pada momen ini, Jeb sempat tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak terhadap Lizzie. Namun sebagai pemuda yang baik dan bermoral, Jeb memilih untuk menjaga dan menemani Lizzie hingga pagi tiba. Ketika terbangun di pagi hari, Jeb mendapati dirinya sendirian karena Lizzie sudah lebih dulu bangun dan pergi. Jeb pun kembali ke penginapan di mana dia diberitahu bahwa pemandu wisatanya sudah siap. Setelah mandi dan bersiap, Jeb segera menemui pemandu wisatanya yang ternyata adalah Lizzie. Keduanya sama-sama terkejut dengan pertemuan ini. Lizzie ternyata adalah anak pemilik penginapan tersebut atau keponakan dari Abner, karena Abner adalah saudara dari ayah Lizzie. Setelah memperkenalkan diri dengan lebih formal, Lizzie mulai mengajak Jeb ke tempat-tempat wisata di desa tersebut. Dalam perjalanan, Jeb mengingatkan Lizzie tentang apa yang dia katakan semalam, termasuk pernyataannya bahwa Jeb adalah pacarnya. Mendengar ini, Lizzie sangat terkejut dan malu karena dia tidak mengingat apapun yang dia katakan atau lakukan saat abok. Jeb pun menyadari bahwa Lizzie tidak ingat apa-apa tentang kejadian malam itu. Sebagai permintaan maaf atau ketidaknyamanan yang mungkin dia timbulkan, Lizzie berusaha memberikan pengalaman tur yang terbaik bagi Jeb. Dia mengajak Jeb mengunjungi tempat-tempat wisata yang sangat indah, seperti pantai tersembunyi, air terjun yang menakjubkan, dan hutan tropis yang lebat. Lizzie juga memperkenalkan Jeb pada kuliner khas kota tersebut, mengajak dia mencicipi hidangan-hidangan lokal yang lezat dan unik. Malam itu sepulang dari tur, Lizzie kembali mengajak Jeb bergabung dalam pesta minuman keras bersama para sahabatnya. Di sana Lizzie memperkenalkan 4 sahabatnya yang masing-masing bernama Kring, Arnel, Gelo, dan M. Ketika Jeb memperkenalkan dirinya sebagai seorang seminaris atau pendeta muda, Lizzie dan keempat sahabatnya pun langsung kaget dan segera menyembunyikan minum-minuman mereka. Ternyata meskipun mereka sering abok-abokan, mereka masih memiliki rasa malu dan sangat menghormati seorang seminaris seperti Jeb. Namun Jeb menjelaskan bahwa dirinya belum resmi menjadi pendeta karena masih dalam masa perwalian. Dia masih bisa memilih apakah akan menjadi pendeta atau tidak. Maka dia pun mempersilahkan Lizzie dan para sahabatnya untuk melanjutkan acara minum-minum mereka
karena status Jeb masih sama dengan mereka. Malam itu Lizzie sekali lagi abuk berat dan dibantu oleh Jeb serta Kring untuk kembali ke penginapan. Di tengah perjalanan, Lizzie tiba-tiba merasa kebelet ingin buang air kecil. Jeb dengan sigap menawarkan untuk menggendong Lizzie agar mereka cepat sampai ke penginapan yang sudah sangat dekat. Namun karena Lizzie sudah tidak tahan lagi, dia pun akhirnya buang air kecil di punggung Jeb. Keesokan harinya, Kring sebagai sahabat yang baik meminta maaf kepada Jeb atas kelakuan memalukan Lizzie semalam. Jeb dengan santai menjawab bahwa dia tidak mempermasalahkannya. Namun dia berpesan agar Lizzie sebaiknya mengurangi abok-abokannya. Mendengar ucapan Jeb, Kring tertawa kecil dan berkata bahwa hal itu suatu yang mustahil. Karena di desa ini, Lizzie dikenal sebagai raja pemabuk. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya dalam hal minuman. Kring menambahkan jika Jeb tidak percaya, dia bisa menanyakan kepada semua orang yang ada di desa tersebut. Penasaran dan ingin membuktikan perkataan Kring, Jeb langsung bertanya kepada setiap orang yang ia temui, apakah benar Lizzie adalah raja pemabok. Setelah mendapat informasi dari banyak orang, Jeb balik ke penginapan dan bertemu dengan Lizzie. Di sana Lizzie terlihat sangat malu untuk bertemu dengan Jeb setelah semalam dia mengencingi punggungnya. Pada momen ini, Lizzie berjanji tidak akan mengajak Jeb untuk minum-minum lagi. Sebagai gantinya, dia mengajak Jeb tur ke tempat wisata berikutnya, yaitu patung raksasa dan tempat pemandian. Ketika mereka tiba di pemandian, Lizzie mengajak Jeb mencoba wahana melompat dari ketinggian. Saat hendak memakai rompi pelampung, Jeb tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tubuh indah Lizzie. Begitu pula sebaliknya dengan Lizzie ketika melihat tubuh berotot Jeb saat dia membuka bajunya. Setelah menikmati wahana pemandian, Jeb dan Lizzie melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah tempat wisata bersejarah bernama Gua Hoyopan. Saat menjelajahi gua tersebut, Lizzie memberikan banyak pengetahuan sejarah yang sangat berharga kepada Jeb. Mereka juga mulai berbagi cerita tentang masa kecil mereka dan hal-hal yang mereka sukai. Di dalam goa, mereka tiba di sebuah tempat peristirahatan. Di sana Jeb bertanya kepada Lizzie apakah dia percaya pada keberadaan Tuhan. Lizzie menjawab dengan tegas bahwa dia sangat percaya pada Tuhan, tapi sejauh ini dia merasa belum bisa menjadi orang yang baik. Lizzie kemudian menunjukkan kepada Jeb sebuah batu yang dikenal sebagai tangan Tuhan yang selalu meneteskan air. Masyarakat setempat percaya bahwa jika seorang berdoa dan menyatukan dahinya ke batu tersebut, maka doa itu akan terkabul. Jeb dan Lizzie pun bergantian melakukan ritual doa tersebut. Pwede ka mag-wish dyan, tapos... Malam harinya Lizzie kembali abok-abokan bersama para sahabatnya. Namun sesuai dengan janjinya, dia tidak mengajak Jeb untuk ikut serta kali ini. Dari balkon penginapannya, Jeb hanya bisa tersenyum melihat keseruan Lizzie bersama sahabat-sahabatnya. Pada malam berikutnya, Lizzie mendengarkan kisah masa lalu Jeb yang begitu kelam. Jeb bercerita bahwa ketika masa SD dia sering dipukuli oleh ayah tirinya karena nilai ujiannya yang jelek dan juga ketika dia terlambat mencuci mobil ayah tirinya. Kejadian menyakitkan yang berulang kali ini akhirnya menyebabkan ibu dan ayah tirinya bercerai. Setelah itu, Jeb diadopsi oleh bibinya yang tinggal di perwalian. Sejak saat itu, Jeb hidup dan dibesarkan di perwalian serta taat dalam keyakinan beragama. Jeb juga mengatakan kepada Lizzie bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengawasi kita dari jauh dan melindungi kita. Ucapan-ucapan Jeb yang syarat dengan nilai-nilai agama tersebut mulai membuat Lizzie tersentuh dan kagum kepada pemuda agamis seperti Jeb. Keesokan malamnya dalam kondisi abok, Lizzie mulai menceritakan kisah masa lalunya kepada Jeb dan mengungkapkan alasan mengapa dia bisa menjadi seorang tukang abok. Dulu ketika masih kecil, Lizzie sangat ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya yang memiliki keluarga baru. Semasa SMA, Lizzie belajar dengan giat demi membanggakan ayahnya. Usahanya tidak sia-sia. Lizzie berhasil lulus dengan peringkat terbaik dan diterima bekerja di sebuah stasiun televisi. Namun semua pencapaian tersebut tidak berarti apa-apa bagi ayahnya.
Suatu hari ayahnya mengajarkan Lizzie abok-abokan dan Lizzie berhasil mengalahkan ayahnya serta pamannya dalam pertandingan minuman tersebut. Ironisnya, inilah yang justru dibanggakan oleh ayahnya. Sejak saat itu Lizzie menjadi tukang abuk paling kuat di desanya dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Itulah alasan Lizzie dijuluki sebagai Madam Aragon. Mendengar kisah Lizzie, Jeb merasa sangat prihatin dan dengan penuh empati ia memberikan bahunya untuk menenangkan Lizzie. Keesokan harinya, Jeb mengajak Lizzie ke gereja. Di sana Jeb mendoakan Lizzie agar dia bisa lebih tenang dengan semua masalah masa lalunya dan berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk kepada Lizzie untuk menjadi orang yang lebih baik serta berhenti abok-abokan. Doa yang diucapkan Jeb membuat Lizzie sangat terharu. Namun perubahan tidak datang begitu mudah. Begitu keluar dari gereja, Lizzie malah menerima ajakan teman-temannya untuk abok-abokan lagi. Malam itu setelah pesta berakhir, Lizzie menemui Jeb sambil menangis, mencurahkan isi hatinya tentang bagaimana dia merasa belum bisa menjadi orang baik dan belum benar-benar membanggakan mendiang ayahnya. Di momen ini, Jeb berusaha menguatkan Lizzie dengan berkata bahwa Lizzie berhak mendapatkan kebahagiaan di masa depan meskipun masa lalunya penuh dengan kegelapan. Kata-kata bijak Jeb ini berhasil membuat Lizzie tersentuh. Untuk pertama kalinya, Lizzie akhirnya dengan sukarela mengajak Jeb untuk bermain futsal dan mempersilahkan Jeb menjebol gawang imutnya. Keesokan paginya, Abner mengetahui bahwa Jeb dan Lizzie telah bermain futsal semalam dan ia sangat marah kepada mereka berdua. Bukan tanpa alasan, Abner menganggap hubungan Jeb dan Lizzie adalah sebuah kesalahan besar karena Jeb adalah seorang seminaris atau calon pendeta muda. Oleh karena itu, Abner melarang hubungan mereka. Kemudian malam harinya, setelah mempertimbangkan dengan matang, Jeb mengumpulkan Lizzie, Abner, dan Kring. Di hadapan mereka, Jeb mengumumkan keputusannya. Ia memutuskan untuk tidak menjadi pendeta dan memilih untuk hidup bersama Lizzie selamanya. Keputusan Jeb ini membuat Lizzie sangat bahagia dan juga menenangkan hati Abner yang telah menjadi sosok paman sekaligus ayah bagi Lizzie. Keesokan harinya, Jeb memutuskan untuk kembali ke Manila guna mengurus semua dokumen pengunduran dirinya sebagai seminaris. Saat berada di bandara, Jeb bertanya kepada Lizzie apakah dia bersedia menjadi tunangannya. Pada awalnya Lizzie merasa itu terlalu cepat dan meminta waktu untuk memberi jawaban setelah Jeb kembali. Jeb yang memahami perasaan Lizzie tidak memaksanya dan berjanji akan segera kembali setelah urusannya selesai. Namun ketika Jeb sudah berada di dalam dan bersiap menaiki pesawat, Lizzie yang tak ingin menyesal dan kehilangan Jeb akhirnya menerima lamaran Jeb dan setuju menjadi tunangannya. Meskipun sekarang mereka harus menjalani hubungan jarak jauh, Jeb selalu berusaha memberikan kejutan romantis untuk Lizzie, seperti mengirim bunga yang indah. Ketika mereka sedang video call, Jeb meminta Lizzie untuk berhenti minum-minum dan mempertimbangkan melakukan rehabilitasi. Namun Lizzie menunda pembicaraan itu dan mengatakan bahwa mereka bisa membahasnya setelah Jeb kembali. Suatu ketika setelah abok-abokan, Lizzie dan Kring yang dalam kondisi abok ditabrak oleh sebuah mobil di tengah jalan. Lizzie mengalami koma selama beberapa hari dan ketika akhirnya sadar, dia mendapati Kring dan Abner berada di dekatnya. Lizzie segera menanyakan tentang Jeb yang tidak di situ. Kring memberitahunya bahwa Jeb tidak pernah datang menjenguknya. Lizzie pun mengirim Jeb pesan untuk menanyakan kabarnya, namun pesan-pesan itu tidak pernah dibalas. Bahkan setelah Lizzie keluar dari rumah sakit, dia masih belum mendapatkan jawaban dari Jeb. Lizzie juga mencoba mencari informasi tentang Jeb di internet, tetapi hasilnya tetap nihil. Hal ini membuat Lizzie sangat sedih dan bingung, bertanya-tanya apakah yang telah terjadi kepada Jeb. Lizzie merasa hatinya hancur mengingat semua janji yang pernah mereka buat. Ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kabar tentang Jeb membuat Lizzie merasa sangat kehilangan dan terluka. Dia terus berharap bahwa Jeb akan muncul dan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari Lizzie merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam karena tidak mengikuti nasihat Jeb untuk berhenti abok-abokan. Ia merasa bahwa Jeb meninggalkannya karena tidak kemauannya untuk berubah.
Dengan tekad bulat, Lizzie berjanji untuk berhenti melakukan kebiasaan buruknya, berharap Jeb akan kembali kepadanya seperti dulu. Namun harapan Lizzie tidak membuahkan hasil dan Jeb tetap tidak memberikan kabar. Merasa putus asa dan tidak mampu mengatasi kesedihannya, Lizzie akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Legazpi dan mencari ketenangan di rumah ibunya. Di bandara, Lizzie menangis tanpa henti menarik perhatian seorang pemuda bernama Ben. Beberapa bulan kemudian, Lizzie kembali ke Legazpi bersama Ben yang kini telah menjadi kekasihnya. Dalam sebuah kesempatan yang dihadiri Kring dan Abner, Ben melamar Lizzie. Lizzie menerima lamaran tersebut dengan sangat bahagia, dan momen tersebut disaksikan langsung oleh ibunya melalui video call. Suatu hari saat Lizzie sedang mengurus dokumen pernikahannya di sebuah gereja, Lizzie dikejutkan oleh kehadiran Jeb. Ternyata, Jeb telah menjadi seorang pendeta dan bertugas di gereja tersebut. Lizzie tampak sangat grogi dan terkejut saat berhadapan dengan mantan kekasihnya. Dia segera meminta Jeb untuk menjelaskan alasan dibalik kepergian mendadak dan menghilang tanpa kabar. Jeb memulai penjelasannya dengan nada serius dan penuh penyesalan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak berniat meninggalkan Lizzie begitu saja. Setelah menerima kabar dari Kring mengenai kecelakaan yang menimpa Lizzie, Jeb sudah mempersiapkan diri untuk segera kembali ke Legazpi. Namun pada saat bersamaan, penerbangannya dibatalkan secara sepihak oleh maskapai karena sejumlah kendala teknis yang tak terduga. Dalam keadaan yang sangat mendesak, Jeb merasa sangat putus asa. Beruntung, seorang dermawan kaya raya menawarkan bantuan dengan menggunakan helikopter pribadinya untuk mengantarkan Jeb ke sana. Setibanya di rumah sakit di sana, Jeb segera mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai kondisi Lizzie yang sangat kritis. Dokter menjelaskan bahwa Lizzie mengalami pendarahan parah di bagian otak yang membuat harapan untuk kesembuhannya sangat kecil. Hati Jeb hancur mendengar kabar buruk ini. Dengan rasa yang putus asa dan kesedihan, Jeb pergi ke gereja untuk memohon agar Lizzie selamat dari keadaan sekaratnya. Di gereja, Jeb tidak hanya berdoa untuk kesembuhan Lizzie, tetapi juga meluapkan kemarahannya terhadap Tuhan. Ia merasa Tuhan tidak adil karena mengambil orang yang sangat dicintainya. Namun sebagai seorang yang beriman, Jeb mulai menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa apa yang menimpa Lizzie adalah akibat dari keputusannya yang melawan keyakinannya sebagai seorang seminaris yang telah berniat menjadi pendeta. Jeb merasa bahwa Tuhan lebih memilihnya untuk tetap menjadi pendeta daripada menjadikannya sebagai kekasih Lizzie. Tak henti-hentinya Jeb terus berdoa untuk kesembuhan Lizzie, hingga keajaiban terjadi ketika dokter memberikan kabar bahwa kondisi Lizzie terlihat membaik yang signifikan pada hari itu juga. Kabar tersebut membawa sedikit kebahagiaan bagi Jeb, tetapi dengan berat hati, ia harus meninggalkan Lizzie untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Lizzie akhirnya mengetahui alasan di balik kepergian Jeb dan merasa sangat sedih. Beberapa waktu kemudian, pernikahan Lizzie dengan Ben dilangsungkan di gereja tempat Jeb bertugas sebagai pendeta. Dalam suasana yang sangat mengharukan, Jeb sebagai pendeta menikahkan Lizzie, mantan kekasihnya, dengan pria pilihan hatinya. Terkadang cinta dan takdir membawa kita kepada jalan yang tidak terduga. Kita mungkin harus melewati perpisahan dan kesedihan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Seperti Lizzie dan Jeb yang harus melepaskan satu sama lain untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Ingatlah bahwa setiap akhir ada awal dari sesuatu yang baru. Dengan hati yang penuh harapan dan keikhlasan, kita semua menciptakan masa depan yang lebih baik dan menemukan arti sejati dari perjalanan hidup kita. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.